Baik, anak-anakku, kita akan mulai. Terlebih dahulu kita berdoa. Baik, anak-anakku, Mahaputra, Mahaputri, kita mulai pertemuan siang kali ini. Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan tidak ngantuk. Maaf kemarin ada haul di kota Pasuruan. Jadi Bapak harus menunda hari ini karena sebuah kewajiban dan sebuah dorongan dari dalam untuk tetap bersemangat melihat generasi pemuda-pemudi Islam yang akan datang harus lebih baik daripada keadaan kita yang sekarang. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, membahas sekilas tentang tes kemarin itu sebetulnya kebalikan dari tes pilihan ganda yang minggu sebelumnya. Hanya dibalik saja, ya. Ada kesalahan sedikit, satu kepanjangan dari smart, ya. Smart A-nya itu ada salah satu Mahaputri, kalau tidak salah huruf A-nya itu actuating, ya. Oke, terus maksud yang soal yang nomor berapa itu, yang tentang revolusi industri, itu tanda-tanda kemunculannya ditandai oleh apa? Bukan tahunnya, ya. Bukan tahunnya tahun sekian sampai tahun sekian, bukan, ya. Ditandai kemunculannya apa? Ditandai oleh ditemukannya mesin uap, itu revolusi industri yang pertama, gitu ya. Terus tingkatan manajemen, jangan terjebak ya. Kalau diperintahkan disuruh urut mulai dari bawah ke atas, ya dari bawah ke atas, jangan dibolak-balik ya. Nanti kalau di pilihan ganda banyak jebakan seperti itu. Tolong sebutkan tingkatan manajemen dari bawah ke atas. Terus di pilihannya itu ada dari top manajemen dulu, ada yang dari middle manajemen dulu, ya. Yang benar itu dari first line management, ya. Semangat. Kalau sudah ilmunya yang didapat banyak dan barokah, tentunya semakin mudah dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang, ya. Amin. Baik, langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang organisasi bisnis. Kalau kemarin tentang manajemen,
Sekarang memasuki area organisasi bisnisnya. Secara umum, organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Itulah artian dari organisasi, definisi dari organisasi. Dan organisasi menurut para pakar, ada Stunner, ada Stephen, ada James, ada Kester, itu mendefinisikan bahwa organisasi adalah sebuah pola hubungan-hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Itu menurut Stunner, ya. Sedangkan menurut Stephen adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sedangkan menurut James, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Dan yang terakhir pada slide yang ketiga ini, yaitu Chester mendefinisikan bahwa organisasi suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terus menurut Max, organisasi itu sebuah kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Menurut Paul dan Thomas mendefinisikan bahwa suatu kumpulan orang yang telah disusun dalam sebuah kelompok-kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan secara bersama. Menurut Philip, organisasi adalah suatu peraturan personil berguna dalam mempermudah dalam melakukan pencapaian dari beberapa tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Thomson, organisasi adalah suatu perpaduan antara beberapa anggota khusus yang sangat impersonal dan rasional yang bekerja sama dalam mencapai berbagai tujuan yang spesifik yang sudah diumumkan. Ada yang bisa menyimpulkan organisasi itu apa? Ada? Ada yang bisa menyimpulkan organisasi itu apa? Mas Raffi, dipersilakan Mas Raffi. Kalau menurut saya, kesimpulan dari pengertian organisasi itu adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terus kurang lagi dikit. Tentunya dengan berbagai teknik, Aturan, perencanaan juga, dan juga perencanaan sampai dengan pengorganisasian untuk mencapai sampai dengan tercapainya untuk suatu tujuan. Bagus, luar biasa. Yang lain? Nggak apa-apa, sesuai dengan bahasa kalian, yang penting paham. Organisasi itu adalah harus ada di sini sudah. Apa sih organisasi itu? Ada yang lain yang mau menjawab? Silakan.
Organisasi itu apa? Halo, yang lain? Atau pada tidur? Mbak Yuliana, Mbak Yuliani. Dipersilakan, Mbak Yuliani. Ya, baik, Pak. Menurut saya, organisasi adalah bekerjasamanya sekumpulan orang untuk mencapai tujuan dengan beberapa dengan beberapa aturan ataupun teknik yang khusus dari sekelompok orang tersebut. Jangan lupa ya, organisasi itu adalah sebuah halo, sebuah apa? Sebuah perkumpulan dan Se- kerjasama. Sebuah apa? Sebuah apa? Suatu kelompok. Iya, organisasinya itu loh. Apa namanya? Sebuah apa? Dia akan hidup di dalam apa? Sebuah Dalam organisasi wadah. wadah. Jangan lupa ya. Wadah, ya. Jadi organisasi itu sebuah wadah yang di dalamnya terdiri dari 2 orang atau lebih. Gitu ya. Paham? Yang ada keterikatan, ada tujuan bersama, ada aturan bersama yang telah ditetapkan. Ya. Paham? Yang harus kerjasama satu dengan yang lainnya, itulah isinya dari organisasi. Utamanya adalah wadah ya. Organisasi itu adalah tempat atau wadah ya. Paham? Deal? Baik, lanjut. Kalau kemarin ada unsur-unsur manajemen, sekarang ada unsur-unsur organisasi. Ada yang hafal unsur-unsur manajemen apa aja? Oke, Mbak Yuliani. Siapa dulu? Angkat tangan. Ya, Mas Azman Fajri, ya. Unsur-unsurnya perencanaan, Unsur-unsurnya apa? perorganisasian, pengarahan, Terus sama pengamalan. bagus, luar biasa. Itu namanya fungsi-fungsi manajemen. Siapa yang mau jawab unsur-unsur manajemen? Ya, Mbak Yuliani, silakan. Mbak Yuliani. Mbak Wati dulu. Mbak Wati, monggo. Mbak Wati. Kok hilang Mbak Watinya? Ya, dipersilakan Mbak Yuliani, silakan. Baik, unsur-unsur manajemen yang pertama adalah Men manusia. atau manusia. Oke, yang kedua Yang kedua, money. Oke, yang ketiga yang ketiga, material. material. Terus yang keempat. Keempat, instrumen. Oke. Yang kelima, Mesin. Yang kelima, methods. Yang keenam, yang keenam, waktu. minutes, waktu. Yang ketujuh, market atau pasar. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Yuliani. Sedangkan dalam unsur-unsur organisasi itu terdapat 6. Yang pertama adalah personil atau men ya. Yang kedua kerjasama atau teamwork. Yang ketiga tujuan bersama atau goal. Yang keempat peralatan atau equipment. Yang kelima adalah lingkungan atau environment. Dan yang keenam adalah sumber daya alam. Jadi ada 6.
yang harus terdapat di dalam unsur-unsur organisasi. Ya. Yang harus ada di dalam organisasi itu ada 6 unsur ini minimal. Ya. Mulai dari personil, kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan, dan juga sumber daya alamnya. Hafal ya? Hafal? Ada yang bisa menghafal? Angkat tangan. Unsur-unsur dari manajemen. Unsur-unsur dari organisasi. Apa saja? Oke, Mbak Wati. Silakan Mbak Wati, dibuka mute-nya dulu. Mic-nya dihidupkan dulu. Ya, silakan. Yang pertama personil, Oke. 2 kerjasama, Oke. yang 3 tujuan, yang keempat peralatan, Oke. 5 lingkungan, Oke. yang sumber daya. Oke, baik ya. Mudah ya. Jadi, untuk membedakan kalau unsur-unsur manajemen itu ada 7, kalau unsur-unsur organisasi itu ada 6 ya. Baik. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Ini nanti tugasnya ya. Bapak nggak akan terangkan karena ini tugasnya. Nanti kalian cari maksud dari tujuan organisasi jangka pendek, jangka menengah, juga jangka panjang. Baik. Sedangkan ciri-ciri organisasi itu ada 5. Ciri-ciri dikatakan bahwa itu organisasi, dapat dikatakan itu sebuah organisasi, itu ada 5. Yang pertama, adanya komponen atasan dan bawahan. Yang kedua, adanya kerjasama. Yang ketiga, adanya tujuan. Yang keempat, adanya peraturan. Dan yang kelima, adanya tugas dan tanggung jawab. Jadi ada ciri-ciri organisasi itu ada 5. Ciri-ciri organisasi ada 5. Yang pertama, adanya komponen atasan dan bawahan. Jadi jangan sampai nggak ada atasan dan bawahannya. Semua karyawan semua. Itu bukan ciri-ciri dari organisasi. Ya. Harus ada atasan, ada bawahan. Walaupun itu hanya 2 orang. Ya. 1 jadi bawahan, 1 jadi atasan. Ya. Adanya kerjasama. Jangan sampai sebuah organisasi malah tidak ada kerjasama, mengerjakan sendiri-sendiri. Berarti ada kesalahan, something wrong dalam SOP-nya, dalam aturannya, dalam metodenya. Ya. Terus yang ketiga adanya tujuan. Ada tujuan tadinya. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Ya. Terus yang keempat adanya peraturan yang jelas secara profesional. Terus yang terakhir adalah adanya tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau individu yang ada di dalam organisasi. Jadi ciri-cirinya ada 5. Mas Muslihuddin, ciri-ciri organisasi ada berapa?
Mbak Zayyina. Ini yang tidak nyaut tak kala dipanggil berarti tidur ya. Atau ditinggal ngopi. Nah. Mbak Zayyina. Halo. Tidur. Baik, yang tidak tidur angkat tangan. Siapa yang bisa? Ada 5. Oke, baik. Mbak Mas Azman, silakan. Dibuka dulu. Oke. Ada berapa Mas Azman? Ciri-ciri organisasi? Ada 5, Pak. Ada 5. 1. Satu, adanya kompon Adanya? atasan dan bawahan. Oke, 2. Yang kedua, adanya kerjasama. Oke, yang ketiga, Yang ketiga, adanya tujuan. tujuan. Yang keempat, Yang keempat, adanya peraturan. oke, yang kelima. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab. Oke, baik. Tugas dan tanggung jawab itu ciri-ciri sebuah organisasi. Oke, ini ada bentuk-bentuk organisasi yang kita sering ketahui, sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada organisasi politik. Apa contohnya organisasi politik itu? Ada yang tahu? Ya, silakan, Arifan. Partai. Apalagi? Partai. Apalagi kalau yang ada di desa-desa? Berdesa. Ah, bagus. Ada yang mau nambahkan lagi? Oke, baik. Yang kedua adalah organisasi sosial, organisasi yang bergerak dalam sosial kemasyarakatan. Apa contohnya? Karang Taruna mungkin Ustaz. Karang Taruna, terus apa lagi? Yang mencari orang hilang itu apa? Tim SAR, Tim SAR. Oke. Damkar, Apa? Damkar. Banser, Oke. banser, Sir. Banser. Siap. Terus ada pula organisasi olahraga. Apa contohnya? Yang terkenal di Indonesia. PS, PSSI, PSSI. Apalagi? IPSI. Apalagi? Kalau setiap kota biasanya punya. Apalagi? Kalau Palembang, Sriwijaya FC. Oh, luar biasa. Luar biasa apa lagi? Ada yang di luar Palembang mau menjagokan klubnya? Baik, ada organisasi agama atau keagamaan. Yang terbesar di Indonesia ada 2. Apa itu? Hmm? Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama 1, 2. Muhammadiyah, luar biasa, nggih. Ada juga organisasi pemuda yang terkenal di Indonesia. Ada yang Mas Jeffer? Ada yang tahu? Organisasi apa?
yang ada di Indonesia? Organisasi pemuda. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Terus apalagi? IPNU. Apalagi? Ansor. Apalagi? Fatayat. Fatayat. Apalagi? Oke, baik. Ada pula yang terakhir, organisasi mahasiswa. Jenengan pasti tahu organisasi yang ada di dalam kemahasiswaan. Apa saja? OSIS. Oh, itu siswa ya, bukan mahasiswa ya. Bener, tapi siswa ya. Ini mahasiswa. Di mata HMI Ustaz. Apa? Himpunan Mahasiswa Islam HMI. HMI, terus satunya lagi. PM, PMI. PMII. Iya PMI. Terus yang suka demo-demo. Apa? Kumpulan setiap mahasiswa di sebuah kampus yang besar itu apa namanya? Demater. Gak ada. Belum ada ya? Belum pernah ya? Pasti tahu ya. Setiap kampus ada organisasinya. Organisasi kemahasiswaannya. Apa? BEM. Ya, luar biasa. Mbak siapa tadi? Mbak Intan ya? Ya Ustaz. Iya, kok baru masuk? Oh, baik. Jadi BEM. Oke. Apa singkatan dari BEM itu? Badan X. Oke, Badan Eksekutif Mahasiswa, luar biasa. Oke. Jadi nanti kalian harus membentuk organisasi dalam kemahasiswaan. Namanya BEM ya. Apakah kemarin sudah disampaikan tentang alma mater? Sudah Ustaz. Terus bagaimana dari pihak STIS? Kalau yang info yang saya terima untuk alma mater itu khusus untuk mahasiswa yang offline Ustaz. Sedangkan yang online itu belum termasuk belum diwajibkan untuk alma mater. Tapi kemarin udah saya sampaikan kalau ada salah satu dosen dari Ustadz Budiono kemarin menyarankan untuk pas kita pembelajaran untuk memakai alma mater gitu Ustadz. Nah, terus disuruh nambah. Karena emang pembiayaan yang untuk online sama yang offline itu emang beda. Beda, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan emang yang online butuh untuk memakai alma mater, kemungkinan nanti akan ada penambahan biaya. Nggak apa-apa, bagus. Konfirmasikan ke pihak lainnya Ustaz. Ya, konfirmasikan. Nanti ini adalah lambang ya. Lambang atribut dari sebuah keorganisasian yang besar, organisasi dalam pendidikan, lembaga pendidikan. Jadi harus ada lambang kebesarannya, yaitu alma mater. Jadi kalau kalian ikut merasa berbangga kuliah di STIS Riyadul Jannah Mojokerto,
harusnya kalau memang ada biaya tambahan kurang lebih 100-an kalau nggak salah itu. Jadi disepakati untuk menambah bukan biaya kuliah ya, biaya pengadaan alma mater ya. Kurang lebih insya Allah 100-an kalau nggak salah. Itu tatkala kita kuliah online seperti sekarang ini, Bapak harapkan itu dipakai ya. Jadi semangat dalam belajarnya itu ada ya. Nanti tatkala kalian sudah pakai semua, nanti saya juga akan memakai gitu kan. Jadi serempak, nanti kompak kita antara dosen sama mahasiswa, satu dengan yang lainnya bersatu. Semangat, sama-sama semangat ya. Bapak tatkala menyampaikan ilmu itu semangat, tulus, ikhlas, penuh cinta. Terus kalian juga sebagai mahaputra dan mahaputri juga semangat, senang, berbangga, berbahagia dalam menimba ilmunya ya. Baik, yang terakhir, ini tugasnya kalian yang terakhir. Jelaskan bentuk struktur organisasi di bawah ini. Jadi, bentuk struktur organisasi itu ada sekitar 6. Yang pertama, bentuk organisasi lini. Yang kedua, bentuk organisasi lini dan staf. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional. Dan yang keempat, bentuk organisasi lini dan fungsional. Yang kelima, bentuk organisasi matriks. Dan yang terakhir, yang keenam adalah bentuk organisasi komite. Jadi, tugasnya jenengan semua, kalian semua adalah membuat makalah atau pengertian singkat dan contoh dari masing-masing bentuk struktur organisasi yang ada. Ada 2 ya. Yang pertama, jelaskan tentang tujuan ya. Tujuan organisasi jangka bukan jangka pendek ya. Jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi tugasnya dan jelaskan bentuk organisasi di bawah ini ya. Oke, ini tugas yang ketiga. Tampak ya? Jadi tugas yang ketiga adalah jelaskan tujuan organisasi jangka pendek,
jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan jelaskan bentuk struktur organisasi di bawah ini. Jadi ada 3, kalian jelaskan sesuai dengan kemampuan kalian, sehingga Bapak bisa mengetahui sebatas mana kepemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan siang hari ini. Paham? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas ya? Ya, Mas Raffi, dipersilakan. Ustadz, untuk tugasnya dikumpulkan di GCR atau di Enak yang di ini ya, di grup apa itu namanya? Kelas ya, classroom lah? classroom ya, GCR ya. Iya Ustadz. Grup classroom itu enak, langsung saya nilai kalau itu ya. Nanti saya buatkan langsung tugas ketiga di GCR. Nanti kalian langsung menjawabnya langsung di GCR. Langsung saya nilai, langsung saya kirimkan lagi ke kalian. Salahnya di mana? Kekurangannya apa? Bisa kalian koreksi kembali ya. Terus saya mau memperbaiki Pak, nggak apa-apa, silahkan. Saya hargai usaha kalian sampai kalian mentok dapat 100 dan nilai kalian dapat 100, dan semua ujian, nilai, tugas dapat 100. Nilainya kalau di IP itu ditandai dengan huruf A. Amin. Yang penting kalian betul-betul paham ya, apa itu manajemen, apa itu organisasi, dan yang terakhir nanti apa itu bisnis ya. Paham? Oke. Ada pertanyaan lagi? Mas Fakih Al Faruq, silakan. Tuh, mohon maaf Pak. Iya. Foto-fotonya boleh dikirim Pak. Apa? Foto-fotonya yang tadi Bapak presentasi itu. Oh, slide. Ya. Slide ya. Apa namanya? Slide atau PPT ya. Atau programnya namanya PowerPoint. Oke. Nanti terakhir insya Allah Bapak akan ajarkan bagaimana kalian bisa menampilkan presentasi kalian melalui program PowerPoint, dan ada video kalian di dalamnya. Jadi tatkala PowerPoint itu ditampilkan, nanti ada foto kalian atau ada video kalian yang menerangkan seperti yang Bapak kirim pertama kali. Nanti kalian harus bisa, tatkala kalian mempresentasikan, belajarlah dari situ dulu. Jadi nggak ada yang nonton, kalian ngomong aja, direkam. Caranya seperti itu. Nah, mudah, sangat mudah. 2 kali langkah sudah selesai. Yang penting siapkan dulu PowerPoint-nya, materinya, kemudian nanti videonya akan satu persatu, setiap slide kalian rekaman, kalian syuting. Ada caranya dan mudah, langsung dari laptop kalian. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Yuliani. Terakhir mengumpulkan tugasnya kapan? Minggu depan ya, malam Sabtu kalau bisa sudah selesai semua. Jadi Bapak sudah bisa mengkoreksi dan menilai hasil tugas kalian, dan Sabtunya Bapak akan menyampaikan apa kekurangannya, apa kelemahannya yang belum kalian sempurnakan ya. Ya Ustaz. Oke, apalagi nanti saya di grup ya. Saya share di grup. Saya share di grup tugasnya dan slide-nya biar kalian juga bisa mempelajarinya. Gak ada pertanyaan lagi?
Kalau ada, nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Mau Mbak Yuliani lagi, silakan. Pak, kalau di classroom tuh misalnya kayak di foto tulisannya itu gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa semua. PDF bisa, Word bisa, gambar bisa, ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Kalau sudah nggak ada, tolong wajahnya ditampilkan. Kita akan membaca kafaratul majelis bersama-sama sebagai penutupan agar apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang barokah, manfaat, yang menjadikan wasilah untuk kita semua sukses di masa yang akan datang. Baik, dibuka dulu videonya, dibuka, mic-nya juga dibuka, mute-nya dibuka. Kita bareng-bareng berdoa melambangkan kita satu hati, ya, satu semangat. Semoga keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua. Baik, kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live dulu ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.